Amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Karena dia Allah yang berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita. Ketika semua orang hanya datang kepada kita ketika ada perlunya. Namun Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Ketika dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Maka itu memberikan kita juga jaminan yang pertama bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu bersama Yesus. Kita keluar sebagai orang-orang yang benar. Dengan jaminan Tuhan menyertai kita, yang kedua kita percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan pakai semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apapun dan siapapun. Yang mungkin hari-hari sedang menggoncang usahamu, yang mungkin hari-hari sedang merancangkan sesuatu yang kau tidak ketahui. Dengarkan firman Tuhan. Engkau disertai Tuhan. Dan kalau engkau disertai Tuhan, maka Tuhan bisa pakai apapun di dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan. Ketik lagi di kolom komentar. Untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Untuk mendatangkan kebaikan Tuhan buat apapun. Amin. Ayo, ayo ketik di kolom komentar untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Kalau kau belum melihat kebaikan dalam hidupmu, berarti belum ujungnya. Karena segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di end of the day-nya kita akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan. Ada dalam setiap langkah, ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan satu goal, satu tujuan. Segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik buat kita. Amin. Haleluya. Ambil kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali dalam Bilangan pasal 22. Haleluya. Untuk mendatangkan kebaikan. Wah, kita dah bersyukur sekali ya saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, harus itu kita nggak usah ngeluh lagi, nggak usah bersungut-sungut. Jalani aja. Jalani bersama Tuhan. Jalan. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tuhan bisa pakai apa? Mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Bilangan 22 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Kemarin kita sudah sama-sama belajar dari satu pribadi ya yang memang tersohor pada saat itu, memang bukan orang Israel, ini Bileam ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Namun ada sesuatu yang baik juga yang bisa kita pelajari dalam hidupnya ya. Nah, hari ini masih ada dalam kisah Bileam karena kemarin dalam utusan yang pertama, Raja Balak, ya kan, Raja orang Moab ini mengutus beberapa utusan, disuruh istirahat dulu, tidur untuk mendapatkan apa sih yang Tuhan mau bagi mereka. Ternyata Tuhan bilang sama Bileam, jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Maka Bileam bilang, udah pulang aja. Tuhan gak izinkan saya pergi. Ketika mereka pulang, maka diutuslah kloter kedua. Ya kan, utusan kedua yang lebih ternama, yang lebih terkenal dan lebih banyak, juga lebih banyak upetinya. Tapi kembali lagi Bileam bilang, tidur dulu. Saya mau dengar suara Tuhan. Tapi kali ini yang kedua Tuhan bilang, oke, jalan. Hanya dengan satu syarat. Hanya apa yang kuperintahkan kepadamu, hanya apa yang kufirman kepadamu, itu yang kau katakan. Itu pesan Tuhan kepada Bileam. Nah, ini selanjutnya. Ketika pagi-pagi mereka akan berangkat. Karena Tuhan sudah suruh utus ya. Oke, ayat 21 dari Bilangan pasal 22. Perhatikan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledai yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Jadi menghalangi jalan Bileam. Bileam mengendarai keledai yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah.
Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, yang kedua ini saudara, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalan pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit dan tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah karena udah gak ada jalan. Tadi jalan besar menyimpang ke kanan, sekarang jalan udah mulai kecil, nempel ke tembok. Ini benar-benar tidak ada jalan lagi. Maka yang dilakukan keledai tersebut apa? Meniarap. Keledai itu tiarap dengan Bileam masih di atas. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu? Sampai sekarang, pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawab Bileam, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu Bileam sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Saudara, seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum saya lanjut sampai terakhir ya. Ini seringkali Tuhan sudah tutup-tutupi jalan, tapi kita masih maksa, kita masih ngotot. Kita pengen ini yang terbaik loh menurut saya. Karena banyak kali kita menurut pemandangan kita, ini jalan saya yang terbaik. Tuhan saya mau si A, Tuhan saya mau si B. Karena si A cantik, si B tampan. Tuhan saya mau dia jadi pasangan hidup saya. Giliran udah jadi, dikasarin, dikecewakan, dihianati. Akhirnya komplain sama Tuhan, kayak saya pilih deh. Saya salah pilih deh. Kalau terkadang Tuhan tutup jalan, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Karena terkadang Tuhan mau kita jangan jalan-jalan di situ, gitu loh saudara. Intinya adalah jangan memaksakan kehendak. Ketik di kolom komentar, jangan memaksakan kehendak saya. Kita jangan memaksakan kehendak kita, ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali yang menyimpang di hadapanku, 3-3. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan ia kubiarkan hidup. Ayat 34. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Ya, ayat selanjutnya yang terakhir, yang 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saudara, pesan yang terakhir ini adalah pesan yang sama. Ketika Tuhan datang ke mimpi Bileam, yang kedua kali Tuhan tanya kepada Bileam, Bileam tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah aku harus pergi? Tuhan bilang pergi dengan orang-orang itu. Ya, di ayat sebelumnya, pergi dengan orang-orang itu, hanya apa yang kukatakan kepadamu itu yang harus kau sampaikan. Hal yang sama disampaikan malaikat Tuhan. Pergilah sama mereka, nggak apa-apa. Tapi hanya apa yang kukatakan kepadamu itu yang kau sampaikan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tutup jalan, jangan lewat jalan situ. Tapi kita masih ngotot, karena menurut kita itu yang baik. Padahal menurut Tuhan, jalan itu menuju kepada kebinasaan. Nah, masalahnya kita nggak tahu, sama seperti Bileam. Harus dibuka dulu mata rohani kita supaya kita tahu, oh ternyata ada tangan Tuhan yang menutup jalan ini supaya saya tidak lewat jalan ini. Sampai sini ngerti saudara? Sehingga akhirnya kita menyadari, Tuhan, saya perlu membuka mata rohani saya supaya saya bisa melihat kalau Tuhan tidak mau, saya tidak lewat. Kalau Tuhan mau, saya lewat, saya jalan, saya lakukan. Nah, untuk hal itu terjadi, maka engkau perlu meminta sama Tuhan, Tuhan tuntun saya. Tuhan arahkan saya, tutup jalan kalau ini bukan dari jalan Tuhan, buka jalan kalau ini jalan daripada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tutup jalan, jangan paksa. Nah, ini kata kuncinya. Kalau Tuhan tutup jalan, kau jangan paksa. Kita sudah berdoa, kita sudah bersekutu, tapi tidak terbuka-buka juga. Berarti itu bukan jalan Tuhan. Nantikan jalan Tuhan. Tetap bersabar. Masalahnya manusia kita itu sulit sekali untuk bersabar. Pengennya buru-buru dijawab.
Iya kan? Abraham pengennya buru-buru dijawab sama Sarah, giliran udah ada anaknya Sarah kecewa. Pengen buru-buru cepat-cepat. Nantikanlah Tuhan, tunggu saja karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan memaksakan kehendakmu. Engkau punya dream, engkau punya mimpi, engkau punya rencana. Ayo doakan, doakan, doakan. Bilang, Tuhan, aku punya rencana ini. Tapi jika Tuhan berkenan, jika ini jalan Tuhan, Tuhan bukakan, Tuhan atur. Sedemikian rupa sehingga ada jalan-jalan yang buka. Saya sangat amat yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukan Tuhan yang mau membuat kita bingung, saudara. Ya, Tuhan yang saudara dan saya sembah dalam Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mau membuat kita confused, bingung, bimbang. Karena kebingungan membuat kita liar. Dan itu sebabnya Tuhan ada patternnya, Tuhan ada jalannya. Dari mana? Firman. Jangan menyimpang. Itu yang disebabkan dikatakan Tuhan kepada Yosua, jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri. Jalani saja, lakukan saja. Taat saja. Dalam hal ini Bileam taat. Hanya ada pembelajaran yang Tuhan hendak pelajari. Engkau seorang pelihat, tapi engkau tidak melihat. Aku ada berdiri di depan. Kajak setiap kita umat Tuhan. Itu sebabnya kenapa ya penting untuk kita berdoa sebelum memulai hari. Penting untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum memulai hari. Penting kita untuk berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Itu gunanya. Ketik sekali lagi yuk di kolom komentar. Berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Ayo berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Kita perlu tuntunan, saudara. Kita perlu diarahkan. Kita perlu dipimpin. Nah, Tuhanlah yang menuntun kita. Tuhanlah yang mengarahkan kita. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menutupi jalan kita. Tuhan pakai keledai. Ya, Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menghalangi jalan-jalan yang Tuhan nggak mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menuntun kita. Tuhan bisa pakai orang tuamu, orang muda. Ya, orang tua Tuhan juga bisa pakai orang-orang muda mengingatkan kita sebagai orang tua. Jangankan manusia dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai hewan. Iya kan? Tuhan bisa pakai hewan, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Jadi dia punya banyak cara, banyak strategi untuk menuntun saudara dan saya, membawa saudara dan saya masuk dalam seluruh rencananya. Hanya sekarang bagian kita mau nggak hidup kita diatur? Yuk ketik di kolom komentar, saya harus mau hidup diatur. Kalau Tuhan yang atur kita, maka Tuhan yang pimpin gitu loh. Tuhan akan bawa kita masuk dalam seluruh rencananya. Tuhan akan bawa kita. Hanya sekarang mau nggak kita memberi diri untuk dituntun sama Tuhan? Mau nggak kita memberi diri dipimpin sama Tuhan? Ingat, saudara, Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai 1001 cara. Termasuk Tuhan bisa pakai masalah yang hari ini engkau sedang hadapi untuk mengingatkan engkau bahwa engkau perlu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Kadang Tuhan pakai masalah juga untuk menyadari kita jangan lewat jalan sini. Jangan lewat jalur itu. Tuhan mau arahkan kita lebih lagi, jalan yang lebih lagi untuk kita melewatinya. Dan itu yang dihadapi oleh Bileam ketika dia menunggang keledai, saudara. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa ketika jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kita ditutup oleh Tuhan, kita tahu ada jalan yang terbaik yang Tuhan sudah bukakan di tempat lain. Amin. Kalau hari-hari ini jalan-jalanmu sedang ditutup, kalau hari-hari ini kau sedang berdoa tapi jalan-jalan itu belum dibuka, pesan satu, hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Tuhan sudah menyediakan jalan yang lebih baik dalam hidup saudara dan saya. Ikuti polanya Tuhan, jalani saja, lakukan saja, mengalir saja, jangan ngotot untuk melewati satu cara ini. Tuhan punya 1001 cara untuk membawa saudara dan saya masuk dalam seluruh rencananya Tuhan yang dahsyat. Dan ingat, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk Tuhan bisa pakai orang-orang jahat, orang-orang yang mengkhianatimu,
orang-orang yang merugikan hidupmu untuk membawa engkau masuk dalam seluruh rencananya. Jangan marah. Jangan marah. Kita tahu hidup kita itu diarahkan sama Tuhan. Tuhan pakai apapun. Bagian kita, aku berserah. Aku berserah. Sekali lagi ketik di kolom komentar. Aku harus berserah dan percaya. Amin. Kuncinya, belajar mau hidup diatur sama Tuhan. Melalui apa kita diatur? Melalui firman Tuhan. Dan minta kepekaan. Minta kepekaan akan suara Roh Kudus. Sehingga Tuhan yang akan menuntun kita dengan Roh Kudusnya. Mengarahkan kita, jangan lewat sini. Tak, lakukan ini, kerjakan. Maka engkau akan dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rencana dan agenda Tuhan yang besar. Jangan ngotot. Jangan memaksakan kehendakmu. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur buat setiap pembelajaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami ngotot mau masuk dalam jalan ini. Yang ternyata Tuhan lihat jalan ini membawa kami masuk dalam kebinasaan. Tuhan tolong kami. Kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tempuh. Tapi kami percaya selama itu jalan dari Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam seluruh rencana dan agenda besar Tuhan atas hidup masing-masing kami. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Ketika Tuhan menutup jalan di depan kami, itu artinya Tuhan mau membawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan, bukan jalan kami. Karena seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalan Tuhan dan jalan-jalan kami, rancangan Tuhan dari rancangan kami. Tapi hari ini kami mau belajar percaya. Tuhan tolong kami. Roh Kudus ajarkan. Pimpin kami, beri kepekaan, telinga seperti seorang murid. Hati seorang hamba. Yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-Mu yang pagi hari secara khusus sedang ada di titik di mana mereka tidak harus tahu harus berbuat apa. Mereka sedang ada di dalam titik di mana mereka tidak ada lagi jalan yang harus mereka temukan. Tapi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika satu pintu ditutup, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain yang membawa setiap kami masuk dalam rencana Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa. Biar setiap rencana kami anak-anak Tuhan, kehendak-Mu jadilah bagi kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan bawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang bijak. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Bawa kami masuk Tuhan ke jalan-jalan kemana Tuhan mau kami lewat. Sehingga bukan jalan kami, tapi jalan Allah yang membawa kami masuk ke dalam ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Kami tahu tidak selamanya jalan Tuhan itu mudah. Tapi kami percaya selama kami berjalan bersama Tuhan, kami sanggup melewati. Kami mampu menjalaninya. Sebab di lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut bahaya. Sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Apa yang dinaikkan umat-Mu pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami bawa ke altar kudus Tuhan. Kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan. Sebab ada tertulis, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kepadamu engkau akan menemukan. Dan ketuklah maka kepadamu pintu akan dibuka. Kami meminta kepadamu. Ya Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membukakan setiap jalan-jalan kami. Hamba berdoa rumah tangga demi rumah tangga. Anak-anak Tuhan diberkatilah. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup harmonis
hidup rukun di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada goncangan di tengah-tengah rumah tangga mereka hari-hari ini, hamba berdoa biar Tuhan pulihkan. Tuhan campur tangan, beri kerendahan hati antara suami dan istri. Untuk dapat saling mengampuni, dapat saling mengasihi, dapat saling menopang, dapat saling melengkapi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hubungan anak dengan orang tua ya Tuhan. Adik dengan kakak, mertua dengan menantu yang mereka rindu untuk dipulihkan. Terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus. Sebab jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuh. Kami percaya Tuhan akan memperdamaikan. Sehingga ada kasih satu dengan yang lain. Hamba juga berdoa pagi hari ini juga buat yang sakit. Karena hamba percaya firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang sakit. Itu yang tergenapi dalam hidup kami. Sebab Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah penyembuh kami sampai selama-lamanya. Engkaulah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Engkau Allah yang menyembuhkan. Hamba berdoa buat yang sakit pagi hari ini, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin dari keluarga mereka, ataupun mereka yang sedang terbaring sakit. Bapa, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama yang ajaib, dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima kuasa. Kami terima kesembuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan pagi hari ini disembuhkan Tuhan. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Banyak orang disembuhkan di rumah mereka masing-masing. Oh, di dalam nama Yesus terjadi. Terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini sedang galau hidupnya, hari-hari ini mereka sedang bingung. Oh, hamba berdoa biarlah Tuhan menuntun masa muda mereka. Sehingga ada damai di hati mereka, ada sukacita di hati mereka. Tuhan arahkan setiap orang-orang muda ini untuk hidup takut akan Tuhan. Karena kami percaya, kami memegang janji Tuhan. Orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, Engkau akan angkat menjadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Sebab Engkaulah yang mempromosikan hidup kami. Tuhan memberkati. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, niat rancangan orang jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-harinya berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kalau ada di antara mereka juga hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dimanapun mereka berada. Pertemukan mereka Tuhan dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati studi orang-orang muda. Berkati masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Secara khusus pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kalau ada di antara mereka pagi hari ini Tuhan. Sedang menyaksikan siaran live doa pagi online. Namun mereka belum mengenal Yesus. Namun ada kerinduan di hati mereka untuk mengenal Engkau. Tuhan, Engkau selidiki hati mereka. Jika ada hati yang terbuka pagi hari ini, hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari ini, ya Tuhan, bukan hari-hari yang mudah. Bukan hari-hari yang gampang untuk kami lewati. Kami perlu Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu arahan Tuhan. Dan jika Tuhan lihat ada orang-orang yang merasa haus dan lapar akan kebenaran, hamba berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan kasih karunia-Mu bagi mereka yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai. Kota kami diberkati Tuhan, ekonomi kota, pemerintahan kota diberkati dengan roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau ada orang-orang yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin tidak tinggal di Indonesia, diberkatilah juga negara di mana mereka tinggal dalam nama Yesus. Allah memberkati, Allah mengurapi, Allah menjaga bangsa kami. Kami berdoa buat negara kami berdoa buat bangsa kami, diberkatilah dengan keamanan, kedamaian,
Tuhan memberkati pemerintahan bangsa ini dalam nama Yesus. Pemerintahan ini takut akan Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Segala bentuk niat rancangan orang jahat atas bangsa ini, roh pemecah belah, roh adu domba, kami patahkan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan daripada segala permainan-permainan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Praktek-praktek ilmu hitam, perdukunan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami ucapkan berkat. Bangsa pilihan Tuhan, Israel diberkati Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan katakan, bangsa siapa yang memberkati akan diberkati, bangsa siapa yang mengutuk Israel akan dikutuki. Kami mengangkat tangan, kami ucapkan berkat Israel diberkati Tuhan. Umat pilihan Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada tuaian jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di orang-orang Israel yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat lawatan Tuhan, kami bersyukur buat jamahan Tuhan. Satu persatu di rumah kami masing-masing, kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Sebab Tuhan mengurapi kami, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadilah dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini selesai, dan kita percaya kita sudah berdoa, kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita akan lihat perkara-perkara dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat firman yang sudah kita dengarkan, Alkitab katakan, diberkatilah mereka, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Tuhan tutup satu pintu, maka Tuhan pasti membuka pintu yang lain. Jangan paksa, jangan ngotot, belajar berserah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom. Shalom.